Di tanah yang penuh sejarah dan pertempuran, di sebuah kota yang telah menjadi saksi bisu bagi konflik-konflik besar, ada sebuah tempat suci yang tidak hanya menjadi simbol agama, tetapi juga harapan dan perjuangan. Masjid Al-Aqsa, yang terletak di jantung Yerusalem, menjadi titik fokus bagi seluruh dunia, tempat yang telah lama diperebutkan, dipertahankan, dan dihancurkan dalam pertempuran tanpa akhir. Di balik tembok-tembok yang kokoh dan gerbang yang dihiasi sejarah, perlawanan yang tak kenal lelah terus berlangsung. Dari satu generasi ke generasi lainnya, tanah suci ini tetap menjadi simbol keberanian, perlawanan, dan keyakinan yang tak pernah padam. Namun, apa yang terjadi ketika sebuah bangsa yang lebih besar datang dengan kekuatan militer yang tak terbayangkan, berusaha merampas apa yang telah menjadi hak dan jati diri sebuah bangsa? Apa yang akan terjadi ketika dunia melihat kekuatan yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga semangat yang lebih besar dari apapun? Kisah ini bukan hanya tentang sebuah tanah yang diperebutkan, tetapi tentang sebuah perjuangan yang tak mengenal batas. Sebuah perjuangan yang membuktikan bahwa meskipun musuh datang dengan kekuatan tak terhingga, tekad dan keberanian bisa mengubah takdir. Bagaimana akhir dari perjuangan panjang ini? Apakah tanah suci itu akan jatuh? Atau justru semakin kokoh dalam genggaman mereka yang bertahan? Bagaimana nasib mereka yang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar tanah? Sebelum cerita berlanjut, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga agar teman-teman gak ketinggalan dengan cerita-cerita seru dan terbaru lainnya. Dan tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menonton, agar saya tahu sudah sejauh mana cerita ini menyapa. Di bawah langit yang kelam dan penuh ketegangan, wilayah Palestina semakin panas dengan aksi-aksi kekerasan yang terus berlanjut. Israel, yang merasa semakin terdesak oleh perlawanan yang gigih dari pejuang Palestina, memutuskan untuk memperkuat cengkeramannya atas wilayah yang mereka anggap penting. Salah satunya adalah Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang menjadi simbol perlawanan bagi umat Muslim, khususnya di Yerusalem. Mengetahui bahwa Masjid Al-Aqsa adalah titik sentral dalam perjuangan ini, pemerintah Israel, di bawah pimpinan Netanyahu, memutuskan untuk melancarkan serangan besar yang mengarah pada penghancuran simbol penting tersebut. Malam itu, sebuah perintah datang langsung dari Netanyahu kepada pasukan militernya. Dalam rapat tertutup yang penuh ketegangan, Netanyahu dengan tegas berkata, "Ini adalah kesempatan kita untuk mengakhiri perlawanan mereka. Kita harus mengambil Al-Aqsa dengan cara apapun. Siapkan pasukan dan alat berat, kita akan menggali terowongan ke sana. Hari ini, kita meraih kemenangan terakhir." Ucapannya menggema di ruangan yang dipenuhi oleh pejabat militer. Di wajah mereka terlukis kegembiraan dan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka percaya bahwa setelah berbulan-bulan melakukan perencanaan, ini adalah saatnya untuk merealisasikan ambisi besar mereka. Di sisi lain, di balik setiap gerakan pasukan Israel, para pejuang Palestina yang telah lama mempertahankan wilayah mereka dengan penuh darah dan air mata, mengetahui bahwa serangan ini akan datang. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan berbagai strategi untuk menggagalkan rencana besar Israel. Salah satu cara yang mereka pilih adalah dengan menggali terowongan yang tersembunyi dan dipenuhi ranjau. Setiap inci tanah yang mereka gali di bawah Yerusalem menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah yang mereka cintai. Sementara pasukan Israel mulai menggali dengan mesin berat dan alat-alat canggih yang mereka bawa, pejuang Palestina memantau dengan cermat dari tempat yang jauh. Setiap langkah mereka dihitung dengan akurat, karena mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dalam keheningan malam, pejuang-pejuang yang sudah terlatih dan berpengalaman menyiapkan ranjau dengan teliti. Mereka menyembunyikan ranjau tersebut dengan sangat hati-hati di sepanjang jalur yang akan dilalui pasukan Israel. Setiap ranjau yang mereka tanam bukan hanya untuk menghentikan serangan, tetapi juga untuk mengirim pesan yang dalam kepada Israel, bahwa tanah ini adalah milik mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Di markas besar Israel, Netanyahu memantau perkembangan operasi dengan penuh harapan. Di layar monitor, pasukan Israel mulai bergerak maju memasuki terowongan yang mereka buat, menuju Masjid Al-Aqsa. Setiap langkah terasa penuh keyakinan, seperti tentara yang bergerak menuju kemenangan. Namun, saat Netanyahu menatap peta yang terhampar di depannya, ketegangan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ini akan berakhir cepat, gumam Netanyahu kepada dirinya sendiri, meskipun di dalam hatinya, kegelisahan mulai merayap. Dengan ini, kita akan menguasai kota suci ini dan dunia akan mengakui kekuatan Israel. Namun,
Di bawah tanah, di tempat yang jauh dari pandangan, ada pejuang Palestina yang sabar menunggu. Mereka tahu bahwa rencana mereka adalah jalan terakhir untuk menghentikan invasi Israel. Dengan setiap ranjau yang disiapkan, mereka semakin yakin bahwa serangan ini akan berbalik menjadi bencana bagi pasukan Israel. Mereka telah lama siap untuk mengorbankan segalanya demi mempertahankan tanah suci mereka, dan malam ini, dengan Allah sebagai saksi, mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan tekad mereka. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka menunggu. Mereka tahu bahwa waktu semakin dekat. Pasukan Israel yang semakin dalam memasuki terowongan itu, semakin mendekati nasib mereka yang telah dipersiapkan oleh tangan-tangan yang tidak tampak. Malam semakin larut, dan ketegangan yang mencekam mulai menguasai hati setiap individu yang terlibat dalam peristiwa besar ini. Di dalam terowongan yang gelap, pasukan Israel terus menggali dan bergerak maju dengan mesin-mesin berat mereka. Setiap gerakan mereka dihitung dengan teliti, setiap langkah mereka semakin mendekat ke tujuan akhir mereka, Masjid Al-Aqsa. Mereka merasa yakin bahwa kemenangan sudah hampir berada di tangan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak bukanlah tanah yang bisa mereka kuasai dengan begitu saja. Sementara itu, di luar terowongan, pejuang Palestina yang telah lama mempersiapkan diri mengamati dengan seksama setiap gerakan pasukan Israel. Mereka tahu, jika serangan ini berhasil, bukan hanya Al-Aqsa yang akan jatuh, tetapi juga lambang perlawanan mereka terhadap penindasan. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Di bawah permukaan tanah, para pejuang Palestina telah menyiapkan ranjau-ranjau yang tersembunyi, tersebar sepanjang jalan yang akan dilalui oleh pasukan Israel. Setiap ranjau yang dipasang bukan hanya untuk menghentikan pasukan musuh, tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah menghancurkan tanah ini. Tanah yang penuh darah dan air mata perjuangan, yang telah diperjuangkan oleh para pejuang Palestina selama bertahun-tahun. Dalam keheningan malam itu, ranjau-ranjau yang terpasang menunggu dengan sabar, siap untuk meledak dan menghancurkan angan-angan Israel yang ingin menguasai Al-Aqsa. Di markas besar Israel, Netanyahu masih memantau dengan penuh keyakinan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa serangan yang sudah direncanakan dengan matang ini akan gagal. Kita akan segera sampai ke sana, bisiknya, berharap untuk mengusir kekhawatiran yang mulai merayapi dirinya. Mereka tidak bisa bertahan lama. Tetapi saat dia melihat laporan yang terus mengalir, kekhawatirannya semakin nyata. Tidak ada yang bisa menghubungi pasukan di terowongan, dan sinyal radio mulai terputus satu persatu. Suasana di markas Israel semakin tegang. Ledakan pertama mengguncang bumi, mengirimkan gelombang kehancuran yang memporak-porandakan segala sesuatu di sekitarnya. Di dalam terowongan, suasana berubah menjadi kacau. Ledakan pertama itu meluluhlantakkan pasukan Israel yang ada di garis depan. Sebagian besar dari mereka tidak sempat menghindar. Tubuh-tubuh yang sebelumnya penuh semangat kini tergeletak tak bernyawa di atas puing-puing tanah yang runtuh. Tentara Israel yang tersisa terperangkap dalam kegelapan dan kebingungannya. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa setiap ledakan yang terjadi adalah buah dari kerja keras para pejuang Palestina yang telah menyiapkan ranjau-ranjau tersebut dengan penuh kesabaran. Suara ledakan itu terdengar seperti dentuman keras yang mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Setiap ledakan menambah rasa takut dan kebingungan di hati pasukan Israel. Mereka tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sempurna. Para pejuang Palestina yang ada di luar terowongan hanya bisa mendengar dentuman ledakan itu, yang semakin membesar. Mereka tahu bahwa pertempuran ini adalah titik balik dalam perjuangan mereka. Kemenangan mereka bukan hanya sekadar menghancurkan pasukan musuh, tetapi juga menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia. Sementara itu, di markas besar Israel, Netanyahu berdiri kaku. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan keyakinan kini berubah menjadi pucat pasi. Radio militer yang semula dipenuhi dengan laporan kini, hanya dipenuhi oleh suara statik dan jeritan yang tak dapat dipahami. Hatinya mulai berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Netanyahu dengan suara parau, matanya terpaku pada layar monitor. Namun, tak ada jawaban yang datang. Semua harapan yang semula dia pegang erat-erat kini mulai berantakan. Di luar terowongan, di atas tanah yang penuh darah, pejuang Palestina saling berpandangan. Meskipun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, namun mereka tahu,
Malam ini mereka telah berhasil menghalau salah satu serangan terbesar yang pernah dilancarkan oleh Israel. Setiap ranjau yang meledak, setiap tentara Israel yang terjatuh, menjadi saksi betapa kuatnya tekad mereka untuk mempertahankan Al-Aqsa. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah kemenangan sementara. Kemenangan yang harus mereka pertahankan dengan lebih banyak darah dan perjuangan. Mereka hanya bisa menunggu, bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Di balik setiap ledakan, mereka tahu bahwa dunia sedang memperhatikan. Tanah ini, meski dikuasai oleh penjajah, tetap akan dipertahankan dengan segala cara, karena ini adalah tanah yang diberkahi, tanah yang akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan yang tak pernah padam. Suasana di markas besar Israel semakin mencekam. Ledakan yang mengguncang terowongan terus berlanjut, menandakan bahwa rencana besar yang mereka persiapkan selama berbulan-bulan kini hancur dalam sekejap. Para pejabat militer yang sebelumnya penuh dengan semangat dan keyakinan kini hanya bisa saling menatap dengan ketakutan yang terlihat jelas di wajah mereka. Netanyahu, yang sebelumnya tampak tenang dan percaya diri, kini terlihat terguncang. Rapat yang berlangsung di ruang komando yang semula penuh dengan percakapan serius kini berubah menjadi hening, hanya dipenuhi oleh suara-suara gemuruh yang datang dari komunikasi yang terputus. Di layar besar yang ada di depan mereka, gambar-gambar yang menunjukkan pergerakan pasukan di terowongan semakin tidak jelas. Pesan-pesan radio yang awalnya penuh dengan laporan rinci kini hanya dipenuhi oleh suara statik, terputus-putus, dan jeritan. Jeritan yang datang dari pasukan mereka yang terjebak dalam ledakan. Netanyahu menatap layar itu dengan pandangan kosong, seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depannya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi di bawah sana? Teriak Netanyahu dengan suara gemetar. Para penasihat militer yang ada di sekitar meja rapat hanya bisa diam. Tak seorang pun bisa memberikan jawaban yang memadai. Semua strategi yang telah mereka susun dengan teliti kini berubah menjadi kehancuran total. Netanyahu berusaha tetap tegar, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang menguasai Masjid Al-Aqsa, ini tentang mempertahankan harga diri dan kekuatan Israel. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang jenderal dengan suara yang hampir hilang oleh kepanikan. Namun Netanyahu tetap diam, matanya terpaku pada layar, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa ribuan tentara mereka telah terperangkap dalam terowongan maut tersebut. Kita harus menghentikan mereka, lanjut jenderal itu, berharap ada solusi yang bisa menyelamatkan pasukan yang masih tersisa. Di bawah tanah, di dalam terowongan yang sudah dipenuhi dengan serpihan tubuh dan puing-puing, tentara Israel yang tersisa berjuang untuk bertahan hidup. Mereka yang selamat dari ledakan pertama, kini terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Mereka meraba-raba di dalam terowongan yang runtuh, mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi mereka tahu bahwa kesempatan untuk bertahan hidup semakin menipis. Jeritan kesakitan dan suara peralatan yang rusak menjadi irama yang mengiringi setiap detik yang berlalu. Sementara itu, para pejuang Palestina yang berada di luar terowongan merasakan sebuah kemenangan kecil. Dengan setiap ledakan yang mengguncang terowongan, dengan setiap pasukan Israel yang terjatuh, mereka semakin yakin bahwa mereka telah berhasil menggagalkan rencana Israel yang begitu besar. Namun, mereka juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah pertempuran yang lebih panjang dan penuh tantangan. Mereka telah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati dan persiapan yang matang, mereka bisa mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Di luar, di bawah cahaya bulan yang samar, para pejuang Palestina saling bertukar pandang, merasakan kelegaan yang tak terucapkan. Ini bukan akhir, salah seorang pejuang berbisik, ini baru awal. Meskipun kemenangan ini terasa manis, mereka tahu bahwa mereka harus siap menghadapi lebih banyak pertempuran di masa depan. Terowongan yang mereka gali, yang penuh dengan ranjau yang mematikan, adalah bukti nyata dari keseriusan perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah suci mereka. Kemenangan ini adalah sebuah simbol, bahwa meskipun musuh mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, tekad dan semangat juang mereka tidak akan pernah pudar. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan Al-Aqsa. Bagi mereka, tanah ini adalah bagian dari jiwa mereka, dan mereka akan melindunginya dengan segala cara, meskipun harus mengorbankan nyawa sekalipun. Di markas besar Israel, Netanyahu yang sudah kehilangan arah hanya bisa terpaku pada layar yang memperlihatkan kehancuran. Kemenangan yang semula dalam genggaman kini terlepas begitu saja, dan ia tahu bahwa harga yang harus dibayar atas kesalahan ini akan sangat mahal. Ketegangan di wajahnya semakin jelas.
Dan meskipun ia berusaha keras untuk tetap menunjukkan kekuatan, jauh di dalam dirinya, ia merasa seperti sedang menghadapi kekalahan terbesar dalam hidupnya. Pagi mulai menyingsing, namun di markas besar Israel, suasana masih penuh dengan kecemasan dan kebingungannya. Netanyahu, yang semalam terlihat begitu yakin dengan rencana mereka, kini berdiri kaku di depan meja komando. Wajahnya yang biasanya penuh dengan ekspresi tenang dan percaya diri, kini tampak pucat, kehilangan arah. Layar di hadapannya hanya menunjukkan kehancuran. Sebuah kejadian yang tak terbayangkan kini terungkap di depan matanya. Ribuan pasukan yang dia kirimkan untuk menggali jalan menuju Masjid Al-Aqsa telah terperangkap dalam ledakan ranjau yang dipersiapkan dengan cermat oleh pejuang Palestina. Meskipun laporan terus mengalir dengan kabar buruk, Netanyahu berusaha untuk tetap tegar. Namun, dalam hatinya, rasa takut mulai merayap. Keberhasilan yang dijanjikan kepada rakyat Israel kini berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Setiap detik yang berlalu seperti beban yang semakin berat, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Keheningan yang mendalam menggantung di ruang markas. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ujar Netanyahu dengan suara serak, berusaha memulihkan dirinya. Kita harus segera melancarkan serangan balasan. Jangan biarkan ini merusak kredibilitas kita. Namun, kata-kata itu terdengar hambar. Bahkan dirinya sendiri tidak yakin dengan kemampuannya untuk mengendalikan situasi ini. Ribuan tentara yang dia kirim untuk menggali jalan menuju kemenangan, kini terbaring tak bernyawa di bawah tanah. Pesan dari dunia internasional semakin keras, menuntut Israel untuk menghentikan agresi mereka. Masyarakat internasional mulai mempertanyakan moralitas tindakan mereka. Sementara itu, para pejuang Palestina merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan menuju kemenangan mereka. Di luar, para pejuang Palestina merayakan kemenangan mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu, meskipun ini hanya salah satu kemenangan kecil dalam pertempuran panjang, dampaknya sangat besar. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan mereka bukan hanya terletak pada senjata, tetapi pada tekad dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Tanah yang telah lama mereka pertahankan dengan darah dan air mata itu kini berhasil dipertahankan, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam perayaan itu, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ini adalah awal dari babak baru dalam perjuangan mereka. Masjid Al-Aqsa adalah simbol, bukan hanya bagi Palestina, tetapi bagi seluruh dunia Muslim. Bagi para pejuang ini, mempertahankan Al-Aqsa adalah mempertahankan harga diri, agama, dan martabat mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap ranjau yang mereka pasang, adalah bentuk penghormatan terhadap tanah suci mereka yang tak ternilai harganya. Namun, mereka juga menyadari bahwa kemenangan ini bukan tanpa harga. Banyak pejuang yang telah terjatuh dalam perjuangan ini, mengorbankan nyawa mereka demi tanah yang mereka cintai. Keberanian mereka, keteguhan hati mereka, dan keikhlasan mereka untuk berjuang adalah apa yang membuat mereka berbeda dari pasukan Israel yang menyerbu tanah mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang, dan meskipun malam ini mereka merayakan kemenangan, mereka harus tetap siap untuk pertempuran yang lebih besar di depan. Kemenangan ini telah mengguncang Israel, dan mereka tahu, di dalam hati mereka, bahwa balasan akan datang. Namun bagi para pejuang Palestina, ini adalah titik balik. Mereka tahu, dengan semangat yang semakin membara, mereka akan terus bertahan, mengusir penjajah yang terus berusaha menaklukkan tanah mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka, karena perjuangan ini lebih besar dari sekadar pertempuran militer. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan hak mereka, untuk membela tanah suci mereka yang telah diabaikan oleh dunia. Di markas besar Israel, Netanyahu akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan para penasihatnya. Namun, kata-katanya terasa berat dan penuh dengan kebingungannya. Kita harus segera menghentikan ini, atau kita akan kehilangan semuanya, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa serangan ini telah berakhir dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, dengan kekalahan yang memalukan di tangan para pejuang yang tidak pernah dia anggap serius sebelumnya. Dan meskipun begitu, dunia hanya bisa menunggu. Pasukan Israel yang telah kehilangan ribuan nyawa di terowongan itu akan terus menjadi simbol kekalahan besar mereka, dan dunia akan terus memperhatikan. Ini bukanlah akhir dari perjuangan Palestina, tetapi sebuah awal dari babak baru yang penuh harapan dan keteguhan. Matahari mulai terbenam di langit Yerusalem,
membawa kegelapan yang semakin menambah ketegangan yang terasa di seluruh dunia. Di markas besar Israel, Netanyahu berdiri mematung di depan layar besar yang memantulkan gambar-gambar kehancuran yang ditinggalkan oleh ledakan ranjau di terowongan. Kegagalan besar ini menyisakan keraguan yang mendalam dalam hati Netanyahu. Kemenangan yang mereka impikan kini berubah menjadi kenyataan yang pahit. Banyak dari pasukan yang telah dikirim untuk merebut Al-Aqsa kini terperangkap dalam tanah, dan ribuan nyawa telah melayang sia-sia. Dunia internasional menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Reaksi atas kegagalan Israel ini datang dari berbagai penjuru dunia. Banyak negara mulai mengkritik keras tindakan Israel yang telah melanggar hak-hak rakyat Palestina dengan cara yang sangat brutal. Namun, meskipun tekanan datang dari luar, Netanyahu dan pemerintahannya tetap berusaha mempertahankan citra mereka. Mereka tahu, meskipun kalah dalam pertempuran ini, mereka tidak bisa membiarkan kekalahan ini menggoyahkan posisi mereka di kancah internasional. Ini belum berakhir, ujar Netanyahu dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. Mereka hanya berhasil satu kali, tapi kita masih memiliki kekuatan untuk melawan. Ucapannya terdengar seperti janji, namun di dalam hatinya, ia merasa kesulitan untuk menutupi rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Kita akan melanjutkan serangan ini. Kita harus menghancurkan mereka sekali dan untuk selamanya. Namun, di luar markas Israel, situasi berbeda. Para pejuang Palestina merayakan kemenangan kecil mereka. Meski tahu ini baru langkah pertama dalam perjuangan panjang, mereka merasakan sebuah kemenangan yang luar biasa. Mereka berhasil menggagalkan salah satu serangan terbesar yang pernah dilancarkan oleh Israel. Mereka tahu, meskipun kekuatan militer Israel jauh lebih besar, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, semangat juang yang tak tergoyahkan dan tekad untuk mempertahankan tanah suci mereka, Masjid Al-Aqsa. Di bawah langit yang penuh bintang, para pejuang Palestina saling bertukar pandang dengan mata penuh kebanggaan. Mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini belum berakhir, mereka telah menorehkan sebuah titik balik yang tak akan mudah dilupakan. Mereka tidak hanya berhasil mengusir musuh, tetapi mereka juga berhasil mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan hak mereka. Ini bukan hanya soal Al-Aqsa, kata salah seorang pejuang dengan penuh keyakinan. Ini adalah soal tanah kita, kehormatan kita, dan masa depan kita. Kita akan bertahan, dan kita akan terus berjuang hingga akhir. Namun, di balik kemenangan itu, ada kesadaran yang dalam. Mereka tahu bahwa Israel tidak akan diam begitu saja. Ketegangan yang semakin meningkat menandakan bahwa pertempuran besar masih menanti. Kemenangan kali ini bukan berarti pertempuran telah berakhir, tetapi lebih kepada awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pengorbanan. Para pejuang Palestina menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi serangan balasan yang mungkin jauh lebih besar dan lebih kejam. Mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang harus dibayar dengan darah, dan meskipun mereka telah menang hari ini, mereka harus tetap waspada. Kemenangan ini memberi mereka keberanian, namun juga membebani hati mereka dengan tanggung jawab yang besar. Setiap langkah yang mereka ambil dari sini akan lebih berat, namun semangat mereka semakin menguat. Mereka tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Mereka tahu bahwa setiap ranjau yang mereka pasang, setiap jebakan yang mereka buat, bukan hanya untuk melawan pasukan Israel, tetapi untuk mengingatkan dunia bahwa mereka masih ada, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Sementara itu, Netanyahu dan pemerintahannya mulai mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Meskipun mereka terluka, Israel masih memiliki kekuatan militer yang besar, dan mereka tahu bahwa serangan balasan ini harus dilancarkan dengan segera jika mereka ingin mempertahankan kendali atas Yerusalem dan Al-Aqsa. Namun, semakin mereka berusaha untuk menguasai, semakin keras pula perlawanan yang mereka hadapi. Rencana besar mereka kini telah tertunda, dan balasan yang tak terduga telah mengubah arah pertempuran ini selamanya. Para pejuang Palestina, meskipun merayakan kemenangan sementara ini, tahu bahwa mereka harus siap. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka, memperkuat barisan mereka, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tanah suci mereka adalah harga yang harus mereka pertahankan, dan mereka tidak akan mundur meskipun dunia mencoba untuk melupakan perjuangan mereka. Malam yang semakin gelap tak membawa ketenangan di Yerusalem. Di markas besar Israel, suasana semakin tegang setelah kekalahan yang mereka alami. Netanyahu, yang sebelumnya yakin akan kemenangan cepat, kini merasa terpojok. Seringkali,
Ia menatap layar komputer di hadapannya yang terus menampilkan laporan tentang jumlah tentara Israel yang terjebak dalam ledakan ranjau di terowongan. Angka-angka itu terus bertambah, dan rasa kekalahan semakin mendalam. Namun, Netanyahu tidak akan menyerah begitu saja. "Kita harus bangkit," ucapnya dengan suara yang keras, meskipun rasa ketakutan menyelubungi dirinya. "Ini bukan saatnya untuk mundur. Kita akan menghancurkan mereka, apapun yang terjadi." Mereka hanya mendapat satu kemenangan kecil. Perang ini belum berakhir. Dengan tatapan yang penuh tekad, ia melanjutkan, "Kita akan kembali menyerang. Kali ini, kita tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan." Namun, di dalam hati Netanyahu, ketidakpastian mulai merasuk. Ia tahu bahwa meskipun Israel memiliki kekuatan militer yang besar, perlawanan yang mereka hadapi kali ini sangat berbeda. Pejuang Palestina tidak hanya bertempur dengan senjata, tetapi dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Semangat yang, meskipun tanpa senjata canggih, mampu menghancurkan strategi besar mereka. Di luar markas, suara sirene dan langkah-langkah militer semakin terdengar jelas. Israel sedang mempersiapkan diri untuk serangan balasan, namun mereka tidak tahu bahwa kali ini, perlawanan dari Palestina akan lebih kuat. Para pejuang Palestina yang telah merasakan kemenangan sementara itu, tahu bahwa Israel pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka juga tahu bahwa ini adalah saat-saat kritis yang akan menentukan masa depan perjuangan mereka. Sementara itu, di luar markas, para pejuang Palestina yang baru saja merayakan kemenangan kecil mereka, kini mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya. Mereka mulai mengonsolidasikan kekuatan mereka, memperkuat benteng-benteng pertahanan yang telah mereka buat, dan menambah ranjau di tempat-tempat yang mungkin akan dilalui oleh pasukan Israel. Para pemimpin mereka mengingatkan setiap pejuang untuk tidak lengah, bahwa meskipun mereka telah menggagalkan serangan besar, musuh masih akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. "Serangan ini bukanlah akhir," kata salah seorang komandan pejuang Palestina kepada anak buahnya. "Ini baru permulaan. Mereka pasti akan kembali, dan kita harus lebih siap dari sebelumnya. Kita tidak hanya melawan tentara, kita melawan seluruh kekuatan yang ingin menghancurkan hak kita untuk hidup di tanah ini." Di tengah persiapan tersebut, ada rasa persatuan yang semakin kuat di antara para pejuang Palestina. Mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini berat dan penuh pengorbanan, mereka harus terus bertahan. Mereka tidak akan membiarkan tanah suci mereka, yang telah menjadi simbol perjuangan umat Muslim di seluruh dunia, jatuh ke tangan penjajah. Namun, seperti yang telah mereka perkirakan, Israel akhirnya melancarkan serangan balasan. Dengan kekuatan militer yang lebih besar, mereka berusaha merebut kembali posisi yang telah mereka kehilangan. Israel bergerak cepat, menghimpun pasukan dan persediaan senjata canggih, siap untuk menggempur Palestina sekali lagi. Namun, kali ini, para pejuang Palestina lebih siap. Mereka telah mengantisipasi serangan balasan ini, dan setiap inci tanah yang mereka pertahankan telah dipenuhi dengan perangkap yang lebih mematikan. Mereka tahu bahwa ini adalah waktu yang menentukan, waktu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah berhenti, apapun yang terjadi. Serangan besar Israel pun dimulai. Namun, sebelum mereka bisa menerobos lebih dalam, mereka harus melewati benteng pertahanan yang telah diperkuat oleh para pejuang Palestina. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, menghancurkan harapan-harapan Israel yang masih ingin menguasai Yerusalem. Persiapan untuk ending cerita di bab 7. Meskipun pertempuran ini begitu sengit dan penuh dengan pengorbanan dari kedua belah pihak, dunia mulai melihat bahwa Palestina tidak akan menyerah. Mereka tidak hanya berjuang untuk tanah mereka, tetapi untuk martabat, agama, dan masa depan mereka. Serangan balasan Israel, meskipun diluncurkan dengan segala kekuatan, semakin terlihat sia-sia. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terhalang oleh perjuangan yang gigih dari para pejuang Palestina. Dengan serangan Israel yang terus gagal, ketegangan mencapai puncaknya. Semua mata kini tertuju pada hasil dari pertempuran ini, dan masa depan Yerusalem tergantung pada keputusan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di balik setiap pertempuran, ada sebuah pelajaran yang lebih dalam. Apa yang terjadi di sini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini adalah perang yang lebih dari sekadar pertahanan atas tanah. Ini adalah pertahanan terhadap nilai-nilai yang lebih besar. Dengan mata dunia yang tertuju pada mereka,
Palestina siap untuk langkah terakhir yang akan menentukan nasib Al-Aqsa. Di sisi lain, Israel harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun kekuatan militer mereka sangat besar, perlawanan yang mereka hadapi tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Setiap langkah yang mereka ambil akan semakin sulit, dan setiap harapan mereka untuk menguasai Al-Aqsa semakin sirna. Yerusalem kini berada di tengah-tengah ketegangan yang tak terhindarkan. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Israel semakin terasa sia-sia. Setelah serangan balasan yang gagal, Israel menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan militer yang luar biasa, mereka tidak dapat menundukkan tekad dan semangat pejuang Palestina. Para pejuang ini telah membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar pasukan yang melawan dengan senjata. Mereka berjuang dengan hati yang penuh keyakinan dan darah yang mengalir sebagai pengorbanan. Netanyahu berdiri di ruang markas dengan pandangan kosong, matanya penuh kerisauan. Di depannya, peta-peta dan laporan-laporan berisi kerugian yang semakin menumpuk. Serangan demi serangan Israel yang dilancarkan selama beberapa minggu terakhir justru berbalik menjadi bumerang. Meskipun pasukan Israel terus mencoba untuk merebut kembali wilayah yang telah mereka kehilangan, mereka tidak pernah bisa menembus pertahanan pejuang Palestina yang semakin kuat dan terorganisir. Setiap malam, pasukan Israel menghadapi perlawanan yang lebih sengit. Di bawah tanah, di balik setiap lapisan tanah dan beton, pejuang Palestina terus bertahan dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu, ini adalah saat penentuan, saat di mana mereka harus mempertahankan tanah suci mereka dengan segala cara. Setiap ranjau yang mereka pasang, setiap jebakan yang mereka buat, adalah pernyataan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tanah yang telah menjadi bagian dari jiwa mereka. Sementara itu, para pejuang Palestina tidak hanya berjuang untuk Masjid Al-Aqsa, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Mereka berjuang untuk kebebasan mereka, untuk hak mereka atas tanah mereka, dan untuk martabat mereka sebagai bangsa yang tidak akan pernah tunduk. Setiap pejuang yang terjatuh di medan perang menjadi simbol dari sebuah perjuangan yang tidak akan pernah padam. Setiap tetes darah yang jatuh adalah janji bahwa mereka akan terus berjuang hingga akhir, meskipun harga yang harus mereka bayar sangatlah tinggi. Di tengah peperangan yang berlangsung semakin sengit, ada momen diam yang sangat berarti. Netanyahu, yang semula yakin bahwa mereka akan menguasai Yerusalem dalam waktu singkat, kini merasakan bahwa takdir telah berbalik. Kekuatan yang telah ia harapkan untuk membawa kemenangan justru berbalik menghancurkannya. Ia duduk dalam kesendirian, memikirkan segala keputusan yang telah ia buat, yang kini membawa mereka pada kegagalan yang tak terelakkan. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sebanding dengan apa yang telah mereka capai? Namun, saat-saat ini juga menjadi titik balik bagi para pejuang Palestina. Mereka tahu bahwa kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, tetapi hanya awal dari babak baru. Dalam pertempuran ini, mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun mereka sering dianggap lemah, mereka memiliki sesuatu yang tak bisa dihancurkan, keberanian, semangat juang, dan tekad untuk mempertahankan tanah mereka. Setelah berbulan-bulan pertempuran yang penuh darah dan air mata, perlawanan Palestina akhirnya mencapai titik puncaknya. Pasukan Israel yang tersisa mulai mundur. Serangan balasan yang mereka rencanakan dengan matang tidak berhasil mencapai tujuannya. Kekalahan demi kekalahan membuat mereka semakin terdesak. Di lapangan, pejuang Palestina merayakan kemenangan mereka, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir sepenuhnya. Kemenangan ini adalah pengingat kepada dunia bahwa mereka tidak akan pernah menyerah, bahwa tanah ini adalah hak mereka, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan mereka. Hari itu, Masjid Al-Aqsa tetap berdiri kokoh di tengah-tengah kota Yerusalem. Pemandangannya yang indah menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan perlawanan yang tak pernah padam. Meskipun pasukan Israel telah mencoba segala cara untuk merebutnya, mereka tidak berhasil. Para pejuang Palestina merasakan sebuah kemenangan yang lebih dari sekadar militer. Mereka telah mempertahankan simbol spiritual dan budaya mereka yang paling berharga. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata, tetapi pada keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam pertempuran ini, dunia melihat bahwa keadilan masih bisa ditemukan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kemenangan Palestina adalah bukti bahwa meskipun kekuatan militer bisa mengalahkan pasukan di medan perang, semangat manusiawi dan perjuangan yang benar akan selalu muncul sebagai pemenang. Israel mungkin kalah dalam pertempuran ini,
Namun pelajaran yang mereka pelajari dari kekalahan itu adalah sesuatu yang akan terus membekas dalam sejarah. Hari itu menjadi momen bersejarah. Pejuang Palestina berhasil mempertahankan tanah mereka, dan dunia akhirnya menyaksikan sebuah perubahan besar. Masjid Al-Aqsa, tempat yang menjadi simbol perjuangan panjang, tetap berdiri tegak, menunggu saat ketika perdamaian dan keadilan akhirnya dapat tercapai. Dengan kemenangan ini, pejuang Palestina tahu bahwa pertempuran belum berakhir sepenuhnya. Namun, mereka telah membuktikan sesuatu yang lebih penting, bahwa meskipun musuh yang lebih besar datang dengan kekuatan yang tak terbayangkan, tak ada yang bisa menghentikan mereka dalam mempertahankan hak mereka.